Kau besok ke rumah sakit jiwa, kau wawancara Ningrum. Dia tersangka kasus pembunuhan satu keluarga. Senjatanya dan senjatanya itu buatan imajinasi Pak Tommy sebenarnya. Karena itu gabungan dari Arit dan imajinasi Bapak Tommy. Oh iya, makanya Arit ini kayak Arit tapi kayaknya apa ya gitu. Iya betul. Oke. Dibikin sama si Bapak Tommy. Pak Tommy ya. Emang inspirasi dari Arit dan apa? Pak Tommy. Arit dan pedang. Arit dan pedang ya. Oke. Gagangnya panjang kayak pedang tapi ujungnya belok ya. Kayak Arit. Ngait gitu. Oke, buat ngait ya. Nah, itu belajar berapa lama tuh? Pertama tentunya untuk tidak hanya masalah action, kemudian bela diri dan juga bela diri kayak tangan kosong, tapi menggunakan senjata tajam kan? Iya. Itu berapa lama tuh kamu belajar proses untuk latihannya? Sebelumnya terima kasih juga untuk teman-teman dan menyempatkan hadir. Aku izin menjawab. Sebentar deh, Anda lihat dong beda kan antara dengan Ningrum dengan saat itu sekarang, kayaknya beda banget loh. Ini kayak gak tegaan anaknya sebetulnya. Jujur kayaknya. Untuk latihannya itu kayaknya sekitar kurang lebih 3 bulan. Itu latihan fisik dan juga latihan koreonya. Tapi intens latihan koreonya itu 2 bulan full, hampir full. Pokoknya liburnya 2 hari seminggu. 2 hari seminggu? Liburnya. Liburnya? Iya. 2 hari seminggu ya? Iya. Kemudian kalau melihat kamu kan ini adalah kayaknya April adalah bulannya kamu juga nih ya? Iya. Ini adalah film kamu yang kedua yang jadi bintang utama. Tepuk tangan buat Satin. Ya, bagaimana mungkin secara singkat kamu bisa memberikan pendapat kamu bahwa bagaimana dunia perfilman Indonesia yang sekarang juga terus membuka kehadiran para talenta muda baru dalam dunia perfilman Indonesia. Tentunya aku bersyukur dan berterima kasih banget udah dikasih kesempatan. Aku rasa ya mungkin aku tidak bisa mewakilkan semua insan-insan baru dalam industri ini, tapi at least yang aku rasakan, aku merasa dipercayakan dan diberi ruang untuk berekspresi dan juga berkarya. Itu rasanya senang sekali, luar biasa, dan aku pasti akan semaksimal mungkin mengusahakan untuk menciptakan warna-warna baru di industrinya. Semoga saja, dengan pastinya nggak akan berhenti belajar sih, karena ini baru permulaan. Tepuk tangan untuk Satin Data. Anak siapa sih, pinter banget. Kita menuju ke Nika. Kenapa Ningrum ditahan di sini dong? Pengadilan masih mau lihat perkembangannya. Mereka belum yakin Ningrum mengidap gangguan jiwa. Dia merasa bertugas membunuh setan berwujud manusia. Sebuah kayak panduan ataupun inspirasi dari mana nih untuk mendapatkan karakter tersebut? Balik lagi waktu itu kita banyak kan diskusi ya Pak Tom. Banyak diskusi, terus ada beberapa... Semuanya lempar ke Mas Tommy aja. Enggak, emang iya. Karena ya kalau misalnya kita nggak tahu, ya kan lebih baik nanya sama yang pemegang apa yang akan terjadi di lapangan. Jadi ya intinya banyak diskusi sama Pak Tom, terus waktu itu kalau misalnya kita dapat ilham atau apa, nih kalau digini nasib nih, kalau digini nasib nih, boleh nggak? Oh boleh. Ya udah dilakuin. Oke, jadi kalau apakah bisa disebutkan dapat karakternya untuk mendalami sebagai seorang wartawan yang sangat cool dan misterius pula gitu? Enggak sih. Oke. Itu apa ya? Tubuh dengan organik saja. Oke, benar. Sebagai pendalaman karakter, kayaknya gue menciptakan seorang wartawan yang punya trauma juga, punya rasa penyesalan. Kemudian sekarang juga nampaknya pengen membayar penyesalan tersebut dengan menolong Ningrum ya. Iya. Oke, tepuk tangan buat Leo dengan penjelasannya pada sore hari ini. Kamu tahu apa soal pembunuhan ini? Saya membunuh mereka agar kutukan itu tidak mengambil nyawa saya. Untuk apa? Untuk menghidupkan lagi guru. Kang Luruk gempur menyangalan Kasiden. Dari sudut pandangnya dia sih sebenarnya kan, yang mengantar penonton masuk ke dunianya penjaga Libis Turun ini kan karakter Daru gitu. Seorang yang tidak percaya dengan hal-hal seperti ini. Dia punya misi untuk men-solve sebuah kasus, menginvestigasi sebuah kasus, tapi dia tiba-tiba berhadapan sama dunia yang selama ini dia nggak pernah terpikir kalau itu ada. Itu sebenarnya makanya kenapa jadi suaranya dia yang terdengar buat penonton itu sih. Oke, gimana? Coba jawab Mas Isan ya. Oke. Jadi bisa lumantar rogo iki. Bentar. Itu tadi posisinya gitu? Film horor sebagai karakter iblis, kemudian pengen mengabdi pada gurunya, ambisius, itu bagaimana mengembangkan, menciptakan kedalaman karakter dan sifatnya sehingga menjadi sebegitu bengisnya.
Oke, sebelumnya aku mau berterima kasih dulu buat teman-teman media yang sudah hadir. Selamat sore semuanya. Terima kasih udah nonton, dan juga aku mau berterima kasih sama Pak Wiki. Jadi ada cerita sedikit. Dulu aku pertama kali main film itu sama produksinya Pak Wiki. Kalau nggak salah udah lebih dari 10 tahun yang lalu ya Pak ya. Dan akhirnya bisa kembali bekerja sama Pak Wiki. Senang sekali. Jadi makasih ya Pak atas kesempatannya, dan juga Mas Tommy, terima kasih juga udah mempercayakan aku sebagai Pak Kunjara. Dan kalau untuk kedalamannya nih, Iya, dia menjadi perempuan yang bengis banget tuh. bengis ya. Jadi memang awal mulanya itu aku banyak berdiskusi sama Mas Tommy karena Oke. memang karakter Pak Kunjara ini Iya. sebelum jadi bengis nih Iya. diciptakan dari Mas Tommy, dari pikirannya Mas Tommy kan. Oh. Jadi banyak diskusi. Tapi memang pada akhirnya Pak Kunjara itu menjadi sosok perempuan yang misterius, dia persisten, dia gigih, dan dia sangat loyal terhadap Eyang Guru, sebuah entitas yang lebih tinggi dari dia gitu. Dan kalau untuk kebengisannya sendiri, Iya. sebetulnya tidak dibuat-buat, jadi bukan yang secara sengaja nanti dibikin ekspresinya seperti ini, enggak, justru itu tumbuh sendiri dari background-background yang udah kita buat bersama Pak Tommy. Oh gitu, tapi bukan bawaan orok kan? Bukan bawaan pribadi kamu yang bengis kan? Jangan dong, enggak Bukan dong. ya? Oke, tepuk tangan sekali lagi buat tentu nyanyikan pada sore hari ini. Yo, mayatnya hilang yo. Bantu saya. Saya tahu dia sudah ada di sini. Saya tidak bisa melawan dia tanpa senjata saya. Tadi pertanyaannya gimana pendekatan kepada karakter. Iya. Aku tuh selalu punya satu trik untuk ngebedah satu karakter, di mana aku kesampingkan dulu pekerjaannya, kesampingkan dulu dia baju-baju dalam kehidupan itu apa, dan break him down as a human being. Nah, kalau misalnya kita perhatiin Daru itu kan selama dia ada di screen, dia kan pakai cincin kawin tuh, tapi istrinya nggak kelihatan. Nah, ini tuh hasil diskusi aku sama Pak Tom, bahwa dia ini sudah ditempa oleh kehidupan sampai sebegitunya dia udah nggak percaya lagi tentang kebaikan manusia. Dan kebaikan manusia dan manusia itu cuma bisa ya udah serakah, nyakitin satu sama lain. Itu aja yang aku pegang sih. Sisanya pekerjaannya dia, apapun itu kan yaudah kita break it down. Seorang wartawan itu berdasarkan data, analisis, fakta-faktanya apa, ya udah kita ambil logikanya itu aja. Ambil logikanya itu, jadikan dia sebagai Daru, dan dia itu udah ngelewatin pahitnya hidup, istrinya ditinggalin istrinya, anaknya dibawa sama istrinya, tapi pas pokoknya intinya dia ditutup lah sampai dia nggak bisa nemuin mereka lagi. Tapi dia juga nggak mau ngelepas cincin nikahnya itu. Jadi as a reminder, gue pernah gagal, bukan as a reminder bahwa gue ada pemiliknya gitu. Nah, dari situ dia ketemu sama satu kekuatan jahat yang sangat besar. Emang butuh dia ketemu satu kekuatan jahat yang sangat besar supaya dia bisa percaya lagi sama yang baik gitu. Nah, kalau untuk apa lagi ya tadi ya? Gimana latihannya? Latihannya nggak ada latihan sih, itu semua spontan, on the spot. Jadi aku tuh emang punya kebiasaan, kita lihat di lapangan aja Pak Tom. Iya. Kalau ngeliat setnya nanti ada ini, oh ini bisa dimainin, ini nggak bisa. Ini nanti off screen, berarti batas gue dari sini sampai sini doang. Kayak gitu aja sih. Jadi apapun yang terjadi, itulah yang terekam. Kami harus menebus dosa seorang lelaki yang membalas dendam dengan pusakanya. Penebusan dosa ini sudah berlangsung dari generasi ke generasi. Kita semua akan mati kalau kamu tidak menyelamatkan gadis itu. Waduh, lali aku ya. Gitu. Terima kasih Mbak Gio pertanyaannya. Jadi kalau untuk
aku menjadi penjahat ternyata I love it. Ternyata saya nagih jadi penjahat. Kenapa? Karena penjahat itu juga punya backstory-nya sendiri, dia punya background. Jadi sebetulnya dia nggak semata-mata jadi jahat, tapi mungkin dia melakukan hal yang benar menurut dirinya sendiri, bukan yang lain. Jadi menjadi penjahat dengan alasan yang kuat tuh sangat menyenangkan. Dan kalau untuk adegan yang paling menantang, tapi nggak boleh spoiler kan. Jadi ada satu adegan yang ada di trailer, itu saya berdiri di rooftop lantai 6. Jujur banget, mungkin buat beberapa orang ini it's nothing gitu, cuma buat saya yang takut ketinggian itu rasanya gemeteran. Saya bener-bener itu setengah mati ngerjainnya, tapi memang karena dukungan dari Mas Tommy juga. Mas Tommy itu rooftop beneran? Rooftop beneran. Bukan kayak green screen gitu, bukan? Enggak. Wow. Jadi bener-bener rooftop. Mas tega banget ngerjain kan? Atau dia takut tinggian? Taruh di atas? Tapi, lo nggak tahu ya? Oh nggak tahu? Tahu Mas, bilang dari awal. Mulai keluar antagonisnya, ayo. Okay. Tapi memang dari awal kan udah ada di skrip kalau Pak Kunjara berdiri di rooftop gitu. Jadi saya sebagai Niken kayak aduh, tapi justru malah tertantang gitu. Dan lagi-lagi kan film adalah sebuah kolaborasi ya. Kalau saya sendiri berdiri saya nggak mungkin bisa. Cuman karena ada tim safety, ada juga Mas Tommy, jadi saya semakin berani untuk melakukannya. Dan saya ingat sekali pada saat take adegan tersebut, karena Mas Tommy tahu saya ini penakut, takut ketinggian, jadi beliau bener-bener nemenin saya pas pada saat beliau yang naruh saya di rooftop, yang megangin saya sampai selamatnya beliau tuh berdiri di belakang saya jongkok, jadi bener-bener jagain gitu. Dan karena ada beliau dan tim safety, jadi saya makin pede ngejalaninnya. Itu kalau soal ketinggian. Dan terakhir tadi apa Mbak? Mantra Jawa belajarnya. Oke, jadi kalau untuk mantra Jawa memang saya ini orang Jawa, tapi saya lahir dan tumbuh di Jakarta, jadi saya nggak bisa bahasa Jawa. Ngerti sih, tapi kebetulan Jawa yang dipakai di mantra penjaga iblis itu Jawa kuno, bukan Jawa sehari-hari, jadi di atasnya kromo inggil. Dan caranya saya menghafal itu kata per kata, saya artiin dulu bahasa Indonesianya, baru saya lafalin pakai bahasa Indonesia supaya saya ngerti banget artinya, baru saya pindahin lagi ke bahasa Jawa. Begitu. Coba dong. Udah, masih jangan tambah-tambah lagi nih. Ada tim editor nih, kita dia durasi. Durasi. Oke, Pak Wiki gimana? Nah, Pak Wiki, kalau Pak Wiki ngomong saya nggak ikutan. Nah. Enggak, cuman ini aja. Tommy hebat ya. Sutradara iya, penulis iya, konsultan ketinggian iya. Dan tadi koreografi iya. Ya kan konsultasi sama Tommy. Penenang cast juga beneran emang. All out banget nih kayaknya emang bapaknya anak-anak. Dan sekarang giliran generasi saya untuk menebus dosa itu. Wadak rogo sektimu, kanggo gruduk rodo mobal murnas, saka daya parintah. Tentunya ini mungkin untuk beberapa teman-teman media film kesekian dalam minggu ini. Jadi terima kasih supportnya buat film Indonesia. Tepuk tangan untuk film Indonesia sekali lagi yang meriah teman-teman. Terima kasih juga para cast dan kru film Penjaga Iblis. Betul kalau ketika kita ngobrol dengan Tommy yang kreator dari film ini, penulis dan sutradara, tentunya Tommy udah banyak series action. Ya benar. Terus Tommy sudah berkecimpung dengan banyak film action yang lain, yang sebelum-sebelumnya dia juga bareng dengan beberapa sutradara lain gitu ya. Jadi buat Tommy, genre action itu adalah sesuatu yang dekat bagi dia. Tapi kita juga mau lihat bahwa genre horor itu juga sesuatu yang menarik gitu loh. Jadi yuk kita bikin horor, dan Tommy dari awal bilang, Pak saya mau bikin horor tapi yang beda ya Pak. Jadi nggak mau yang gitu-gitu lagi gitu. Jadi idenya sebenarnya adalah berangkat dari sesuatu yang lebih inovatif. Jadi memang yuk supernatural ada actionnya, ada investigasinya, dan tentunya dari situ ketika kita baca sangat tertarik, dan tentunya eksekusi kita udah yakin lah sama Tommy. Jadi there it is. Dan dari awal juga
ada nggak sih sebuah rasa kayak benar-benar optimis, oke ini kayak bisa nih bentuk fresh seperti supernatural, horror, crime dan juga action ini pasti akan bisa menjadi sebuah hal yang menarik banget buat para pecinta film Indonesia untuk hadir ke bioskop. Tentunya karena kita harus berpikir dari perspektif, yuk ada sesuatu yang lain untuk penonton film Indonesia, karena kalau nggak pasti akan ada bosannya dong. Gitu. Jadi apa sih sesuatu yang lainnya gitu. Jadi kalau kita lihat mungkin beberapa film lain juga kita bahas adalah pattern atau adalah sesuatu yang mungkin terulang gitu ya. Nggak berarti itu jelek, nggak berarti itu jelek, sama sekali itu tidak jelek. Dan mungkin kalau dilihat di sini pun juga mungkin ada sesuatu yang sama dari film lain, tapi ketika kita masuk ke investigasi dan dari karakter point of view Satin dan Martinolio dan Niken gitu ya, yang kita lihat adalah sesuatu yang lebih dalam dari perspektif karakter-karakter itu. Jadi itu yang membuat mungkin ini agak lebih dalam gitu loh secara cerita. Ya. Sokodoyo Parintah. Lumayan banyak karena secara teknis, ini tanpa spoiler ya by the way. Iya. Oke. Yang sini nonton semua kan ya? Oh direkam spoiler gitu ya? Iya, katanya tanpa spoiler. No spoiler. Kalau yang kita lihat di trailer aja ya, ada satu scene yang dimana Ningrum dari atas turun ke bawah untuk menyerang. Itu sebenarnya lumayan challenging karena involves a lot of people, involves Sling juga, yang dimana Sling itu koordinasi antara kakak Slingnya dan akunya harus tepat timingnya. Kakak Sling sampai kakak Sling ada lagi tuh. Itu Satin, aduh. Kakak stunnya, timingnya harus tepat karena momentum itu sangat diperlukan untuk narik Slingnya tersebut. Momentum, aduh saya jadi kemana-mana ngomongin, tapi intinya momentum tersebut. Lalu ada beberapa, ini semoga nggak spoiler sih, enggak, fighting scene yang menggunakan teknis kamera yang juga lumayan kompleks, jadi kekompakan dengan kakak-kakak departemen kamera juga harus itu, karena selain safety itu udah nomor satu, itu harus banget, itu penting untuk achieve scene yang ingin di achieve tersebut, itu timingnya semuanya harus tepat. Paling itu sih kalau dari aku. Oke, mengkompakkan dan mengkoordinasikan dengan pas ya. Kau besok ke rumah sakit jiwa, kau wawancara Ningrum. Dia tersangka kasus pembunuhan satu keluarga. Tadi sebenarnya kalau dilihat, saya kan suka sekali film horor, sebenarnya saya nonton banyak film horor gitu, dan senang sekali dengan perkembangan industri filmnya di Indonesia sendiri. Tapi waktu itu sebelum buat ini tuh kita mikir bersama Pak Wiki juga apa yang bisa kita kasih lebih ya untuk mengelevate genre ini gitu ya. Akhirnya kita sepakat untuk ada mix genre-nya, tapi juga ngebawa apa yang saya udah kerjakan dari sebelumnya, kayak investigasi, kayak crime gitu. Jadi kita coba meramu sesuatu yang ceritanya lebih kohesif lah, lebih menyatu semuanya dari semua elemen itu. Oke, ada pengalaman baru nggak sih Mas Tommy dapatkan dalam proses produksi dari Penjagal Iblis Dosa Turunan ini? Tentunya ini salah satu film yang sebenarnya di awal saya syuting untuk horor. Ya, saya sebelumnya selama perjalanan karir jadi Asrada tuh nggak pernah buat film horor. Kenapa? Emang belum dapat kesempatan atau? Jadi ini salah satu horor. Ini bilang nggak berani apa? Horor yang ya pertama sih sebenarnya, apalagi mix genre kayak gini ya. Jadi challenge baru sih, dan kita sama-sama coba kasih yang terbaik gitu. Saya kebetulan banyak sekali pendukungnya yang percaya sama tulisannya gitu. Jadi ya kita bersenang-senang aja di set. Tadi Mas Tommy bilang ada mix genre. Di sini juga ada mix backstory ya, antara kehidupan supernatural dan juga kehidupan manusia bersinggungan. Kemudian juga ada keturunan iblis, ribut, melibatkan manusia, ada banyak hati. Nah itu gimana tuh? Bagaimana menggabungkan antara dunia supernatural dengan kemudian menggabungkan dengan kehidupan manusia? Sebenarnya kan di sebuah cerita kita kan harus memilih ya sudut pandang siapa nih yang akan mengantar cerita nih. Kebetulan
saya memilih karakter Daru sebagai perwakilan dunia kita nih yang nggak familiar sama supernatural ini. Dan seorang jurnalis pula karakternya kan, Ya. yang sangat logis, Ya, yang benar. all about data kan. Ya benar, dan harus berhadapan dengan karakter-karakter seperti Ningrum yang diperankan sama Satin, sama Pak Kunjara yang diperankan sama Niken. Itu kayak apa yang akan dia lakukan ya untuk masuk ke dunianya mereka gitu sih. Oke, jadi itu adalah sebuah kayaknya emang tantangan baru dalam membuat produksi dari Penjagal Iblis. Iya benar. Dosa turunan ini ya. Oke, boleh kita berikan Kenapa Ningrum ditahan di sini dong? Pengadilan masih mau lihat perkembangannya. Mereka belum yakin Ningrum mengidap gangguan jiwa. Dia merasa bertugas membunuh setan berwujud manusia.